Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Abiasa Banuaji dan rekan saya Clarissa Sinta dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi yang telah kami susun yaitu hukum dan hak asasi manusia di dalam Islam. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsepsi hukum Islam. Nah, hukum Islam itu apa sih? Nah, untuk lebih mengetahui hukum Islam, kita harus tahu dulu nih hukum itu apa. Nah, jadi hukum itu peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia secara keseluruhan. Nah, tentunya dalam hukum ini ada kelompok-kelompoknya dong. Hukum sendiri dikelompokkan ke berbagai. Yang pertama ada hukum berdasarkan bentuk, terus ada hukum berdasarkan wilayah berlaku, terus ada hukum berdasarkan fungsi, ada hukum berdasarkan waktu, ada hukum berdasarkan isi, ada hukum yang berasal dari pribadi, dan ada hukum yang berdasarkan wujudnya. Banyak kan, ada 7 tuh. Nah, tapi pada dasarnya nggak ada tuh penyebutan hukum Islam di dalam Al-Quran sendiri. Nah, Al-Quran itu hanya menyebutkan adanya syariah, fikih, hukum Allah yang seakar dengan hukum Islam. Nah, terus pertanyaannya, hukum Islam tuh asalnya dari mana sih? Nah, hukum Islam sendiri merupakan istilah dari bahasa Inggris Islamic law yang dipopulerkan di negara-negara barat. Nah, pada dasarnya perbedaan konsep dari hukum Islam dan hukum-hukum yang berlaku di negara barat adalah kalau hukum Islam itu tidak ada pengelompokan seperti hukum-hukum di negara barat. Nah, jadi intinya konsepsi hukum Islam itu adalah hukum Islam merupakan peraturan dan norma serta sanksi yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan dibantu dengan syariah, fikih, serta hukum Allah yang merupakan akar dari kesatuan hukum-hukum tersebut dan membentuk satu kesatuan yang dijadikan hukum Islam. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan apakah hukum Islam itu merupakan bagian dari Islam. Nah, jadi gini, buat tahu apakah dia bagian dari agama Islam, kita harus tahu dulu nih sumber-sumber dari hukumnya itu sendiri. Nah, karena menurut KBBI, sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman sampai periode masa tertentu. Nah, jadi hukum Islam itu pastinya tersusun dari yang sudah disebutkan tadi, tulisan, dokumen, naskah, yang menjadi pedoman umat Islam hingga saat ini. Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang dapat menentukan sumber serta ajaran hukum umat Islam, yaitu firman Allah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 dengan arti sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih sama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, tadi kan di dalam artinya ada, dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Nah, dari dalil di atas, kita udah nemu nih kalau sumber hukum Islam itu mutlak dari Al-Quran dan sunnah Rasul, di mana Allah lah yang memerintah umat Islam sendiri untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada dengan Al-Quran serta sunnah Rasul. Nah, tentunya untuk menyempurnakan hukum Islam tersebut diperlukan sumber-sumber valid lainnya. Jadi para ulama itu setelah menyusun sudah sepakat nih kalau hukum Islam itu tersusun atas 4 bagian, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, untuk lebih tahu lanjutnya nanti kita bakal jelasin itu secara terpisah ya. Nah, cuma dari dalil yang sudah ada di atas itu tadi sudah jelas ya kalau misalkan hukum Islam itu pastinya merupakan bagian dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang sudah menurunkan dalilnya, yaitu melalui surat An-Nisa ayat 59 gitu.
Melanjutkan dari Abi, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu syariat dan fikih. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur tentang akhlak umat manusia, baik terhadap penciptanya maupun terhadap sesama manusia. Yang kedua merupakan fikih. Fikih merupakan ilmu khusus untuk memahami, mendalami syariat untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Dalam pelaksanaannya, fikih terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang memungkinkan fikih terbagi lagi menjadi mazhab-mazhab atau aliran-aliran tertentu. Yang kedua yaitu tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari kekal. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, beliau merumuskan 5 tujuan dari hukum Islam. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua yaitu memelihara jiwa, yang ketiga yaitu memelihara akal, yang keempat yaitu memelihara keturunan, dan yang terakhir yaitu memelihara harta benda. Yang pertama adalah memelihara agama. Agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh umat manusia karena hanya agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Allah SWT memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Dengan adanya hukum Islam, jiwa dan pikiran makin terarah. Dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan berbagai macam kata dan kalimat untuk mengarahkan jiwa dan pikiran agar terkendali dan tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah kemampuan berakalnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan kesempurnaan akalnya agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini, Allah SWT telah memperingati kita untuk menjaga akal kita atau memelihara akal kita dalam surat At-Tin ayat 5-6. Yang keempat yaitu memelihara keturunan. Dalam Al-Quran dan dalil lainnya telah disebutkan bahwa umat muslim harus menjaga garis keturunannya. Hal ini dimaksudkan agar umat muslim tetap menjaga kemurnian dan keaslian dari agama Islam dan ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu memelihara harta dan benda. Harta dan benda merupakan milik Allah SWT. Namun dalam hukum Islam kita tetap diwajibkan untuk mengikuti syariat-syariat tentang harta benda seperti adanya jual beli, adanya sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya di poin-poin awal sama aku kalau hukum Islam itu terbagi menjadi 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sekarang aku mau jelasin sumber hukum tersebut. Aku jelasin 2, Clarissa jelasin 2. Aku jelasin tentang Al-Quran dan hadis, Clarissa jelasin tentang ijma dan qiyas. Nah, jadi kenapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam? Jelas dong ya, karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, dan eksistensi Al-Quran masih bertahan hingga saat ini dan terpelihara tentunya. Al-Quran itu tentunya sudah menjadi sumber utama dari hukum Islam karena beberapa faktor nih, yaitu mukjizat dan bukti kebenarannya yang nyata. Yang kedua yaitu kekal dan terpelihara, dan yang ketiga yaitu universal. Nah, terus yang kedua ada hadis atau as-sunnah. As-sunnah ini menurut bahasa artinya jalan atau tuntunan. Nah, jadi hadis ini menempati prioritas kedua dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, kenapa sih hadis kok bisa masuk dalam sumber hukum Islam? Karena gini nih, yang pertama perintah Allah untuk taat kepada Rasulullah sebagai bentuk taat kepada Allah itu sendiri, yang tadi sudah aku jelaskan di surat An-Nisa ayat 59, yang artinya itu ya tadi aku sudah sebut. Nah, yang kedua, Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya ayat Al-Quran yang mujmal yang dijelaskan dalam sunnah yang mampu menguatkan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Quran gitu. Jadi hadis itu menjadi pelengkap dari Al-Quran sebagai sumber kedua yang tervalid setelah Al-Quran itu sendiri. Hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan dari para ulama pada masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara agama. Ijma dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabiut atau setelah zaman tabi'in.
Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang sebelumnya.